Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang berbulu, memakan daging atau hewan lain, berkembang biak dengan cara bertelur, bergerak dengan sayap, biasa terlihat di langit, dan berawalan huruf A? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah alap-alap atau falcon dalam bahasa Inggris. Alap-alap mempunyai julukan sebagai sahabat petani karena alap-alap sering memakan tikus, ular sawah, maupun hewan lainnya yang dapat menjadi hama bagi petani. Namun, jika kita memelihara hewan ini sejak kecil dan biasakan memakan tumbuhan, alap-alap dapat menjadi vegetarian. Walaupun tidak selamanya, karena naluri hewan ini adalah karnivora. Alap-alap memiliki akurasi penglihatan 2,6 kali lebih tinggi dari manusia, sehingga hewan ini dapat melihat tikus di tanah walau alap-alap sedang berada di langit. Alap-alap memiliki kecepatan yang luar biasa. Burung ini mampu terbang dengan kecepatan kira-kira 320 km per jam. Karena hal ini, alap-alap menjadi burung tercepat di dunia. Ditambah lagi, sayapnya berbentuk runcing yang membantunya bermanuver di langit untuk mencengkram mangsanya. Alap-alap adalah hewan yang istimewa untuk Timur Tengah. Hal itu dibuktikan burung alap-alap menjadi simbol negara Uni Emirat Arab. Dan di Abu Dhabi terdapat rumah sakit khusus burung alap-alap yang berdiri sejak tahun 1999. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang berbulu, hidup di tanah, dan biasa juga terlihat di atas air dan kadangkala di langit. Memakan tumbuhan dan kadangkala serangga, berkembang biak dengan cara bertelur, bergerak dengan kaki dan sayap, dan berawalan huruf A. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah angsa. Angsa merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Hewan ini dapat mencapai panjang 60 inci dan beratnya 50 pound. Bentangan sayap burung air ini bisa mencapai 3 meter yang mereka gunakan untuk terbang dengan kecepatan yang dapat mencapai 100 km per jam dan mempunyai telur dengan berat 340 gram. Angsa merupakan hewan omnivora. Hewan ini memakan akar-akaran, batang, daun, tanaman akuatik, dan tanaman dalam air, serta serangga dan tikus kecil yang mereka punya dengan bantuan lidah berduri. Angsa adalah hewan yang setia. Burung air ini kebanyakan hanya kawin satu kali seumur hidup atau sekitar 20 tahun lamanya. Selain setia kepada pasangan, angsa juga setia kepada kawanannya.
angsa akan terbang bersama dengan membentuk formasi V. Dengan angsa yang berada di belakang, berteriak memberikan semangat kepada angsa yang di depan. Dan jika salah satu dari mereka jatuh, misalnya ditembak oleh pemburu, angsa lain akan ikut turun lalu menemani angsa terluka itu, sampai angsa yang tertembak mati. Angsa juga mempunyai ingatan yang sangat kuat. Hewan ini dapat membedakan gerak-gerik orang jahat dan orang baik. Angsa mempunyai beberapa jenis, antara lain angsa putih, angsa terompet, angsa wooper, angsa hitam, dan masih banyak lagi. Cukup sekian ya. Sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang ditutupi rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan, memakan buah, bergerak dengan cara berayun, hidup sebagian besar di atas pohon atau arboreal, dan berawalan huruf G? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah gibbon. Gibbon mempunyai beberapa nama antara lain ungka, wawa, wak-wak, dan owa. Gibbon mempunyai tubuh yang kecil, kurus, lincah, serta ramping. Gibbon mempunyai kepala bulat kecil dengan rahang yang dilengkapi dengan gigi taring tajam. Gibbon punya lengan panjang dan jari-jari panjang, namun jempolnya relatif pendek. Tangan gibbon juga dilengkapi dengan sendi peluru yang memungkinkan gibbon memutar tangannya 360 derajat. Tubuh gibbon ditutupi oleh rambut yang tebal, halus, berwarna coklat terang hingga coklat gelap. Rambut gibbon menutupi sebagian besar bagian tubuh kecuali wajah, jari, telapak tangan, telapak kaki, dan ketiak. Makanan favorit gibbon atau owa adalah buah-buahan yang mereka konsumsi selama pemburuan di siang hari. Selain buah, gibbon juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Telur dan serangga juga merupakan bagian dari diet mereka. Berbeda dengan kera yang lebih besar seperti gorila, gibbon tidak membangun sarang sendiri. Gibbon memiliki bantalan berdaging tanpa syaraf yang melekat pada tulang pinggul yang memungkinkan mereka untuk tidur dalam posisi duduk di ranting pohon. Gibbon sering ditemukan tidur dengan posisi duduk di percabangan pohon dengan kepala terselip di pangkuan dan lengan panjangnya memeluk lutut mereka. Sekelompok gibbon biasanya tidur pada pohon yang sama selama beberapa waktu tertentu. Termasuk primata diurnal, gibbon aktif sekitar 10,5 jam dalam sehari. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah.
Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang bergerak dengan sirip, hidup di dalam laut, berkembang biak dengan cara bertelur, memakan kerang, siput, kepiting, atau landak laut, dan berawalan huruf B? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah buntal. Buntal juga disebut fugu, yang berarti babi sungai oleh masyarakat Jepang. Buntal adalah hewan yang memiliki tulang belakang paling beracun setelah katak racun emas. Buntal mengandung racun mematikan yang terdapat pada organ hati, ovarium, dan kulit. Racun buntal dapat melumpuhkan sementara otot korbannya dalam keadaan sadar. Korban yang keracunan buntal juga tidak bisa bernafas dan akhirnya menyebabkan korban meninggal. Buntal disajikan sebagai sashimi dan ciri nabi. Bagian yang paling enak pada buntal adalah hati, namun juga merupakan yang paling beracun. Dan di Jepang, penyajian organ ini telah dilarang pada tahun 1984. Oleh sebab itu, buntal telah menjadi salah satu hidangan paling terenak dan menantang dalam masakan Jepang. Ikan buntal tidak memiliki sisik, namun beberapa ikan buntal memiliki duri. Ikan ini memiliki kemampuan mengubah arah saat berenang dan bahkan berenang mundur. Ikan buntal adalah hewan yang berwarna cerah. Pergerakan ikan ini juga lambat. Dua hal itu menjadi penyebab ikan buntal menjadi incaran karnivora laut lain. Namun, ikan buntal mempunyai cara untuk mempertahankan diri, yaitu dengan cara mengembangkan diri dengan mengambil udara dari perut. Ikan buntal mengembung 3 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya dan menonjolkan duri-duri sehingga hewan laut yang ingin menyantapnya merasa takut. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang berkembang biak dengan cara melahirkan, memakan buah dan bunga, badannya ditutupi rambut, bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap, dan berawalan huruf K? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah kalong. Kata kalong seringkali digunakan alih-alih kelelawar dalam percakapan sehari-hari. Walaupun secara ilmiah, hal ini tidak sepenuhnya tepat. Karena tidak semua kelelawar adalah kalong. Sebab kalong merupakan kelelawar pemakan buah. Kalong hanya memakan buah-buahan, bunga, nektar, dan serbuk sari. Ini menjelaskan mengapa kalong terbatas penyebarannya di wilayah tropis. Kalong sering mencari makanannya sampai jauh, hingga sejauh 40 mil dari tempat tidurnya. Kalong memiliki mata yang besar sehingga mereka dapat melihat dengan baik dalam keadaan kurang cahaya.
Indera yang secara utama digunakan adalah penciumannya yang tajam. Kalong tidak mengandalkan diri pada daya pendengaran seperti halnya kelelawar pemakan serangga. Kalong adalah satu-satunya hewan menyusui yang dapat terbang. Kalong akan menyusui anak mereka yang mempunyai berat 25% dari berat badannya ketika diam. Mereka juga biasanya menyusui anaknya ketika mereka bergelantungan terbalik. Kalong bergelantungan terbalik karena kaki hewan ini tidak bisa menahan berat tubuhnya. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang berambut, memakan rumput dan daun, berkembang biak dengan cara melahirkan, bergerak dengan kaki, biasa terlihat di padang rumput, dan berawalan huruf K? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah kambing atau Capra aegagrus hircus dalam bahasa Latin. Kambing adalah hewan paling awal yang diternakan oleh manusia. Hampir semua bagian dari hewan ini dapat dimanfaatkan, baik susu, daging, tulang, kulit, bahkan kotorannya. Selain dari aspek manfaat, kambing juga masuk ke dalam mitologi dan agama. Seperti mitos Norse yang menyebutkan bahwa Thor, si dewa petir yang ditarik oleh 2 ekor kambing yang bernama Tanggrisnir dan Tangjors. Lalu menurut kepercayaan Shio Cina, kambing mewariskan sifat mandiri serta mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dan ada setiap 12 tahun sejak tahun 1943. Menurut Islam, kambing adalah binatang kurban untuk acara Idul Adha. Kambing mempunyai beberapa jenis, antara lain kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, kambing Jawa Randu, kambing Sainen, kambing Saburai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang hidup di darat, badannya dipenuhi rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan, bergerak dengan kaki, dan berawalan huruf K? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah kucing atau Felis catus dalam bahasa Latin. Manusia dalam satu hari membutuhkan waktu tidur kira-kira 8 jam. Namun berbeda dengan manusia. Kucing rata-rata tidur 16 sampai 18 jam per hari dengan beberapa kali tidur. Dengan kata lain,
kucing hanya beraktivitas sekitar 6-8 jam per hari. Kaki kucing adalah kaki yang kuat. Kekuatan itu dapat dibuktikan dengan cara kucing dapat berlari hingga 30 mil per jam. Selain berlari, kaki kucing juga dapat melemparkan tubuhnya hingga jauh. Kucing dapat melompat kira-kira hingga 7 kali tinggi badannya. Selain kuat, kaki kucing juga unik. Jari kaki kucing berbeda antara kaki depan dengan kaki belakang. Jumlah jari kaki kucing bagian depan adalah 5, sedangkan bagian belakang berjumlah 4. Cakar di kaki kucing juga bisa berkeringat. Bagian ini hanya satu-satunya bagian tubuh kucing yang dapat mengeluarkan keringat saat cuaca panas. Selain kaki kucing, lidah kucing pun unik. Lidah kucing kasar seperti amplas yang mereka gunakan untuk membersihkan diri. Lidah kucing juga tidak bisa merasakan sesuatu yang manis. Jadi, percuma saja kita beri kucing sebuah coklat. Hidung kucing adalah sesuatu yang paling istimewa. Kucing dapat merasakan bau 14 kali lebih kuat dari manusia. Selain untuk merasakan bau, hidung kucing juga digunakan untuk saling menyapa. Jika manusia menggunakan tangan untuk bersalaman, maka kucing saling bersentuhan hidung untuk mengakrabkan diri. Cukup sekian ya. Sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang berbulu, memakan tumbuhan dan hewan-hewan kecil, berkembang biak dengan cara bertelur, bisa terbang namun lebih banyak menghabiskan waktunya di tanah, dan berhawalan huruf M? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah maleo atau Macrocephalon maleo dalam bahasa Latin. Maleo adalah hewan endemik atau hewan asli Sulawesi yang populasinya hanya tersisa kira-kira 10.000 ekor lagi, atau masuk ke dalam kategori terancam punah. Hal itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya pemburuan liar. Selain pemburuan liar, terancamnya populasi maleo karena faktor alam, yaitu maleo adalah hewan yang setia. Mereka hanya memilih hidup dengan satu pasangan sampai mereka mati. Dengan kata lain, maleo akan berhenti berkembang biak jika salah satu pasangan maleo sudah tidak ada. Tidak seperti kebanyakan burung, maleo menyimpan telur mereka di dalam tanah dan membiarkan telur-telur itu di sana sampai mereka menetas. Telur-telur maleo yang berada di dalam tanah mempunyai ancaman bahkan sebelum mereka lahir. Ada tikus, ular tanah, babi hutan, dan hewan-hewan lain yang mempunyai kebiasaan menggali. Setelah telur-telur maleo menetas, mereka menggali sampai keluar dari tanah dan bersembunyi di dalam hutan. Selain bersembunyi, anak maleo yang baru saja menetas akan langsung bisa terbang untuk menghindari predator atau pemangsanya atau untuk mencari makan. Maleo memakan buah-buahan, biji-bijian, dan invertebrata seperti kumbang, semut,
rayap, cacing, serta siput. Baik siput air tawar maupun siput darat. Cukup sekian ya. Sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, bertemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang bersisik, memakan daging atau hewan lain, berkembang biak dengan cara bertelur, bergerak dengan perut, hidup di tanah dan di rawa-rawa, dan berawalan huruf S? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah sanca atau Malayopiton reticulatus dalam bahasa Latin. Jika selama ini kita mengenal anaconda sebagai ular terpanjang, namun kenyataannya ular sancalah yang terpanjang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari catatan Guinness World Record tahun 2011. Guinness mencatat ular sanca kembang yang berasal dari Amerika Serikat mempunyai ukuran 7,67 meter dan dinobatkan sebagai ular terpanjang di bumi. Ular sanca hidup di dalam hutan tropis, padang rumput, dan perairan air tawar. Ular sanca jarang sekali memakan bangkai, karena ular ini memilih mencari mangsa yang mempunyai panas tubuh. Ular besar ini biasanya memakan burung, tikus, babi hutan, monyet, atau rusa dengan cara melilit tubuh korbannya sampai kehabisan nafas dan tulang dada serta tulang panggulnya remuk. Cukup sekian ya. Sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, ketemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang berambut, memakan tumbuh-tumbuhan, berkembang biak dengan cara melahirkan, bergerak dengan kaki, hidup di padang rumput, dan berawalan huruf T? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah terwelu atau Lepus curpaeums dalam bahasa Latin. Terwelu yang mempunyai nama tegalan sering disebut kelinci liar oleh beberapa orang. Hal itu tidak sepenuhnya benar, sebab terwelu adalah hewan yang berbentuk seperti kelinci yang hidup di alam liar. Terwelu biasanya mempunyai panjang tubuh 50-70 cm dengan berat 4-5 kg. Kepalanya kecil dengan kumis panjang dan telinga panjang yang jika kita tarik dapat menutupi hidungnya. Hewan ini mempunyai rambut berwarna kelabu atau coklat dengan bagian putih di bagian perut. Terwelu mampu berlari dengan kecepatan 70 km per jam.
Berbeda dengan kelinci yang bersarang di dalam lubang tanah dan hidup di sana bersama kawanannya, di alam liar, terwelu bersarang di atas tanah dan lebih cenderung penyendiri. Jika anak kelinci buta dan tidak mempunyai rambut ketika dilahirkan, anak terwelu langsung dapat melihat dan juga memiliki rambut ketika dilahirkan. Sehingga anak terwelu lebih mandiri ketimbang anak kelinci. Terwelu suka sekali memakan tumbuhan yang keras, seperti kulit kayu, biji-bijian, dan ranting pohon. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah. Hai, ketemu lagi di Teka-teki Paya. Paya punya tebak-tebakan nih. Hewan apa yang hidup di darat, badannya dipenuhi dengan rambut, bergerak dengan keempat kakinya, berkembang biak dengan cara melahirkan, sangat suka sekali memakan semut dan rayap, hidup di daerah gurun, dan berawalan huruf A? Ada yang tahu jawabannya? Ya, Aardvark atau Ornithorhynchus afer dalam nama Latin. Aardvark berasal dari kata dalam bahasa Afrikaan yang berarti babi tanah. Hal itu karena Aardvark memiliki moncong seperti babi. Aardvark juga sering disebut beruang semut karena sangat menyukai semut. Selain semut, Aardvark juga sangat menyukai rayap dan juga serangga. Aardvark bisa makan hingga 50.000 serangga setiap malam. Serangga itu dikumpulkan dengan lidah lengket yang dapat mereka panjangkan hingga 30 cm. Selain memakan hewan kecil, mereka juga memakan tanaman. Satu-satunya yang diketahui adalah mereka makan mentimun Afrika yang akhirnya dikenal sebagai mentimun Aardvark. Hubungan antara Aardvark dan mentimun adalah simbiosis mutualisme. Hubungan yang dimaksud adalah Aardvark mendapatkan makanan sementara dan mentimun diuntungkan ketika benih dilepaskan ke lingkungan ketika Aardvark buang air besar sehingga mentimun-mentimun lain bisa tumbuh. Aardvark tidak mengunyah makanannya. Mereka menelan seluruh makanan yang mereka dapatkan. Makanan tersebut langsung didorong masuk ke tenggorokan dan akhirnya digiling di daerah otot perut. Aardvark adalah hewan yang aktif di malam hari atau nokturnal. Mereka menghabiskan waktu di pagi hari dengan meringkuk di sarangnya. Aardvark tidur serta berkembang biak di lubang yang mereka gali. Lubang tersebut menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya. Aardvark bukan jenis hewan yang betah dengan satu tempat tinggal. Mereka akan cenderung membuang lubang baru dan meninggalkan yang lama. Nah, lubang Aardvark yang sudah diabaikan tersebut akan menjadi hunian baru yang aman bagi anjing liar Afrika atau babi hutan, hingga hewan-hewan lainnya. Cukup sekian ya, sampai bertemu lagi di Teka-teki Paya. Dah.